Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayatri Putri Febriana Lestari dengan NIM P003410210066, tingkat 2B, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari. Di video kali ini saya akan membawakan video mengenai isolasi DNA pada bakteri. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih isolasi DNA itu. Jadi, isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada, atau ekstraksi atau lisis. Biasanya dilakukan dengan homogenasi atau penambahan buffer ekstraksi atau buffer lisis untuk mencegah DNA rusak. Secara umum, isolasi DNA bakteri melibatkan 3 tahapan, yaitu yang pertama ada lisis, yang kedua ada pretipitasi DNA, dan yang terakhir ada purifikasi DNA. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya yang pertama tabung mikro atau tabung Eppendorf, yang kedua ada sentrifus, yang ketiga ada water bath, yang keempat ada mikropipet, yang kelima ada vortex, dan yang terakhir ada kertas tisu. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama kultur bakteri, buffer lisis, protein ACK, isopropanol, dan etanol 70%. Adapun prosedur kerjanya yaitu yang pertama, masukkan 1 oz kultur bakteri ke dalam tabung mikro yang berukuran 1,5 mili. Yang kedua, lakukan sentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Yang ketiga, setelah dilakukan sentrifugasi, maka akan terbentuk pelet atau endapan yang berada di bawah tabung mikro dan supernatan yang berada di atas tabung mikro. Yang keempat, buang supernatan yang berada di atas tabung mikro, kemudian ambil pelet yang berada di bawah. Saat membuang supernatan harus dilakukan dengan cara berhati-hati agar pelet yang ada di bawah tabung mikro tidak ikut terbuang. Yang kelima, tambahkan 250 ml larutan buffer lisis dan 10 ml atau miligram atau mililiter protein ACK ke dalam tabung mikro. Yang keenam, di vortex selama 10 detik untuk menghomogenkan campuran yang kita campurkan. Yang ketujuh, masukkan tabung ke dalam water bath selama 1 jam dengan suhu 55 derajat Celcius sambil dikocok sesekali secara perlahan. Yang kedelapan, tambahkan 100 mikroliter larutan protein precipitation. Yang kesembilan, di vortex lagi dengan kecepatan tinggi selama 20 detik. Yang ke-10, lakukan lagi sentrifus selama 3 menit dengan kecepatan 6000 rpm. Yang ke-11, pindahkan supernatan yang terbentuk ke dalam tabung Eppendorf yang baru, kemudian isi dengan larutan isopropanol 300 mikroliter. Yang ke-12, dihomogenkan sampai terlihat endapan. Yang ke-13, disentrifus lagi selama 3 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Dan yang ke-14, setelah disentrifus, supernatan akan dibuang. Dan yang terakhir, sisa endapan yang ada di bawah ditambahkan larutan 70%, lalu disentrifus lagi selama 1 menit dengan kecepatan 6000 rpm. Kemudian supernatannya dibuang, lalu endapan yang sudah disentrifus dikeringkan dengan cara tabung mikronya dibalik dan diletakkan di atas tisu kering. Mungkin itu saja prosedur kerjanya dari isolasi DNA pada bakteri. Adapun tujuan pengeringan yaitu untuk mengeringkan sisa-sisa buffer atau etanol yang berada pada pelet. Mungkin itu saja video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.